Aku jalan asli. Kita semua. Nasib malang tengah menimpa Baim Wong di saat ia memperkenalkan bisnis barunya yang bernama Tiger Wong Agency itu. Ruang di salah satu lantai kantor barunya ambruk. Pada nyebrang, media semua pada nyebrang aja dulu, jangan ada yang di bawah bangunan. Orang-orang yang berada di situ pun mendadak panik, termasuk Baim Wong dan para wartawan. Sontak orang-orang yang berada di lantai itu pun langsung berhamburan keluar dari gedung. Saya juga kaget, saya juga nggak tahu ada apa lagi di dalam ya saya tadi ya. Soalnya tiba-tiba udah pecah. Ambles langsung. Ambles semua. Saya nggak tahu, kayaknya sih gempa, tapi saya juga mau lihat ke gedung sebelah, sebenarnya gempa. Jadi mudah-mudahan sih emang yang paling penting nggak kenapa-napa kalian, banyak orang. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini. Iya, kayak ada yang jatuh. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Sebelum kita mulai aktivitas, ada baiknya kita lengkapi dulu informasi hari ini agar pagi Anda lebih berisi. Saya Alam Purbaya, ini dia Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik, satu rumah di kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Walaupun hanya satu rumah terbakar, namun membuat belasan armada pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas agak kesulitan ke lokasi karena kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk. Inilah video rekaman warga saat api dengan cepat membesar, membakar satu rumah yang berada di Jalan Abu Bakar, Lambogo, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga pun panik karena rumah berada di dalam gang kecil dan berlokasi di pemukiman padat penduduk. Belasan unit armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas sempat terkendala karena akses jalan tidak bisa dilalui mobil damkar. Namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran juga terjadi di Cianjur, Jawa Barat, yakni sebuah minibus terbakar usai mengisi BBM di sebuah SPBU. Percikan api yang terlihat dari dalam mobil diduga akibat korsleting listrik pada mesin kendaraan. Beruntung api tidak menyambar ke SPBU dan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Beginilah detik-detik minibus terbakar. Api dengan cepat membesar dan melahap badan mobil. Beruntung pemilik mobil sempat keluar dari kendaraannya saat terjadi percikan api di dalam mobil. Menurut pemilik mobil, api terlihat dari dalam mobil usai mengisi BBM. Pemilik mobil sempat terkena percikan api di bagian belakang kepala saat api mulai membesar. Api bisa dipadamkan setelah 3 unit pemadam kebakaran dari Cianjur Kota diterjunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sekelompok anak-anak di jalan sekitar Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur meresahkan pengendara. Bagaimana tidak, mereka dengan sengaja menghalangi laju truk atau pick-up agar dapat tumpangan. Segerombolan anak-anak menghadang truk di tengah perlintasan akses tol Suramadu. Aksi ini direkam sejumlah pengendara yang melintas. Anak-anak ini berdiri dan bergerombol di jalan setelah melihat ada kendaraan truk tidak bermuatan, mobil bak terbuka atau pick-up. Mereka langsung menyetop dan menaiki bak kendaraan menuju jembatan tol Suramadu ke arah Surabaya. Penghadangan kendaraan yang melaju tersebut biasa terjadi pada siang dan sore hari.
Aksi nekat anak-anak ini tidak hanya membahayakan mereka, tapi juga membahayakan pemakai jalan lainnya. Warga berharap petugas kepolisian lebih sering berpatroli guna mengantisipasi aksi kelompok pemuda yang meresahkan pemakai jalan. Di Nusa Tenggara Timur, penutupan pasar Wuring oleh pemerintah daerah Kabupaten Sika berujung ricuh. Sesama pedagang saling bertengkar, sementara Satpol PP menjadi penonton. Aktivitas jual beli di Pasar Sore Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kabupaten Sika, resmi ditutup Pemda setempat. Sejumlah akses jalan menuju pintu masuk pasar pun ditutup. Penutupan tersebut menuai keributan antar pedagang. Keributan terjadi lantaran jalan menuju pasar yang dikelola CV Bangkinis ditutup, sementara pintu masuk pasar yang dikelola Pemda dibuka. Sementara itu pihak Satpol PP yang ditugaskan untuk menutup dan mengamankan pasar hanya bisa berdiam diri saat terjadi kericuhan. Salah seorang pedagang mengaku kecewa dengan pemerintah yang mengadu domba pedagang saat menutup pasar. Penutupan pasar Wuring yang dilakukan oleh Pemda dikarenakan pengelola pasar belum memenuhi syarat dasar dalam membentuk sebuah pasar tradisional. Sementara kuasa hukum pengelolaan pasar Wuring mengatakan pihaknya mengantongi izin investasi dari Kementerian Perdagangan namun tidak diakui Pemda Sika. Pencuri motor beraksi di rumah indekos di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku memanfaatkan pintu pagar yang tidak terkunci dan kelalaian dari penghuni kos. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku 2 orang datang berboncengan menggunakan sepeda motor pukul 4 pagi. Seorang di antaranya kemudian masuk melalui pintu pagar yang tidak terkunci, lalu membobol motor menggunakan kunci letter T. Motor lalu dibawa kabur dan mereka membiarkan pintu pagar dalam kondisi terbuka. Sampai saat ini korban telah melaporkan kasus ini ke polisi. Masih seputar komplotan aksi curanmor dan masih di rumah kos. Kali ini di indekos milik mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura di Bangkalan yang terekam kamera CCTV. Akibat kejahatannya, seorang pelaku tertangkap polisi. Sementara 3 pelaku lainnya masih dalam daftar pencarian orang. Aksi 2 orang pencurian kendaraan bermotor terekam CCTV saat membobol tempat parkir kendaraan di rumah kos mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Madura. Di lokasi yang sama, wilayah rumah kos mahasiswa UTM diketahui dalam layar CCTV, seorang pencuri sedang beraksi mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Aksi pencurian di rumah kos mahasiswa UTM dilakukan oleh 4 orang pelaku. Dengan modus 2 orang bertindak sebagai perusak pintu rumah dan sepeda motor dibobol dengan kunci T dan memakai magnet. Sementara 2 orang lainnya mengawasi keadaan lingkungan. Pelaku EF telah tertangkap, sementara 3 orang temannya masih dalam pengejaran. Pelaku sudah 6 kali melakukan pencurian kendaraan anak kampus. Alasan mencuri sepeda motor anak kampus karena kendaraan mudah diambil akibat jarang terkunci dan sering lalai dalam menaruh sepeda motor. Ya pemirsa, belajar dari pencurian motor tadi, sebaiknya kita semua lebih waspada ya. Kunci pagar dengan baik agar maling kesulitan masuk ke dalam rumah. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Misteri potongan payudara yang ditemukan di Taman Rekreasi di Surabaya, Jawa Timur terungkap. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut informasinya. Disinilah potongan payudara pertama kali ditemukan warga. Anak-anak sedang mencarikan, Thomas. Lokasinya di kawasan Taman Rekreasi Adventureland Romo Kalisari, Surabaya, Jawa Timur. Penemuan ini menghebohkan karena awalnya potongan tubuh wanita ini diduga milik korban pembunuhan keji. Namun polisi berhasil mengungkap fakta yang sebenarnya, yaitu hanya limbah medis dari operasi payudara.
Jadi kami tegaskan lagi, itu adalah operasi murni kanker payudara, bukan korban pembunuhan ataupun mutilasi. Nah, di samping itu juga dibenarkan ataupun dibuktikan dengan hasil pernyataan dari pihak rumah sakit bahwa benar atas nama MLA tersebut pernah masuk di rumah sakit tanggal 1, operasi tanggal 2, dan keluar dari rumah sakit tanggal 4. Nah, kemudian kami kembangkan selanjutnya kembali bahwa motif ataupun modus kenapa dibuang limbah medis ataupun organ milik istri dari DPA ini adalah karena ketidaktahuan informasi terkait bagaimana seharusnya kita melakukan pembuangan sisa organ operasi ini. Pihak rumah sakit awalnya memberi jaringan ke suami pasien agar diperiksa ke laboratorium untuk mengetahui apakah tumornya ganas atau jinak. Untuk pemberian organ atau jaringan tersebut ke pasien itu kan memang pada saat itu tujuannya kita edukasi untuk dilanjutkan pemeriksaan lanjutan. Itu namanya patologi anatomi, tapi karena pasien itu merasa ekonominya ya, sehingga tidak dilanjutkan untuk pemeriksaan dan organ itu diserahkan kembali kepada pihak pasien. Nah, dengan penyerahan itu kita juga mengedukasi dalam arti ini kita edukasi untuk memperlakukan jaringan ini tidak bisa dibuang sembarangan, harus dikubur. Kita ke Jakarta, pemirsa. Sebuah minibus ringsek usai menabrak mobil penjual tahu bulat di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Tabrakan ini membuat 1 orang penumpang penjual tahu bulat terpental dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan ini terjadi pada Selasa dini hari. Saat kejadian, mobil penjual tahu bulat yang ditumpangi pasangan suami istri tengah berkeliling mencari pembeli. Tiba-tiba, sebuah minibus melaju kencang dari arah Istana Negara dan menabrak bagian belakang pick-up. Kencangnya benturan membuat mobil pick-up terdorong hingga tersangkut di atas trotoar. 1 orang penumpang penjual tahu bulat terpental dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara minibus dengan nomor polisi B2549UZI ringsek usai tabrakan. Kasus kecelakaan ini ditangani Satlantas Jakarta Pusat. Kita ke Bandung. Ratusan butir pil ekstasi dan paket sabu diamankan petugas gabungan saat menggelar razia tempat hiburan malam di kawasan Kota Bandung, Jawa Barat. Ironisnya, barang haram tersebut mayoritas diedarkan langsung oleh karyawan tempat hiburan malam. Razia dilakukan di kawasan Jalan Braga oleh Bareskrim Polri, Polda Jawa Barat, dan Bea Cukai Kementerian Keuangan. Seluruh ruangan digeledah. Ironisnya, barang haram tersebut mayoritas diedarkan langsung oleh karyawan dengan berkeliling ke masing-masing ruang karaoke. Dari tes urin yang dilakukan, 15 orang pengunjung dan karyawan klub malam positif narkoba. Polisi kemudian menyegel klub tersebut untuk kepentingan penyelidikan. Bendera merah putih terbalik berkibar di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ngawi, Jawa Timur. Kejadian itu viral di media sosial dan mendapat beragam komentar dari para netizen. Video berdurasi 25 detik ini memperlihatkan sebuah bendera merah putih terbalik berkibar di sebuah kantor instansi pemerintah daerah. Saat ditelusuri, lokasi pengambilan gambar dari video itu adalah di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Bendera yang terpasang terbalik itu masih tetap berkibar saat jam dinas pada Senin siang dan menjadi tontonan warga sekitar yang melihatnya. Salah seorang pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya menurunkan bendera merah putih yang terbalik itu, untuk kemudian dikibarkan kembali dengan posisi yang benar. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung menahan tersangka komika asal Lampung Aulia Rahman untuk kasus penistaan agama. Tersangka sebelumnya beberapa kali menyebut Nabi Muhammad dalam materi lawakannya di sebuah acara yang dihadiri Capres Anies Baswedan. Sebenarnya arti nama Aulia itu bagus ya, pemimpin, sahabat, orang yang dicintai gitu. Cuman kan sekarang ini apa sih arti nama kayak penting aja gitu ya. Coba lo cek penjara, ada berapa nama yang namanya
penting aja ada orangnya udah di penjara semua tuh. Bener nggak sih? Bener ya? Inilah cuplikan penampilan komika Aulia Rahman di acara kunjungan Capres Anies Baswedan di Lampung pada 7 Desember lalu. Joke Aulia berbuntut pengaduan ke polisi karena beberapa kali menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW sebagai lelucon. Penyidik di Treskrimum Polda Lampung langsung melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap pelapor, terlapor, serta sejumlah saksi ahli terkait kasus ini. Hasilnya, polisi menjadikan Aulia Rahman sebagai tersangka sejak 9 Desember lalu. Pasal 156A KUHP subsidiar pasal 156 KUHP, di mana untuk hukumannya maksimal 5 tahun penjara. Bun, ini dia langsung ditahan atau gimana, Bun? Yang bersangkutan saat ini telah dilakukan penahanan oleh Ditkrimum dan ada di Polda Lampung. Aulia Rahman menjadi tersangka kasus penista agama setelah materi stand-up komedinya dilaporkan oleh 3 lembaga swadaya masyarakat dan tokoh agama. Seorang petugas parkir tewas mengenaskan akibat tertabrak truk bermuatan pasir di Jalan Raya Kelapa II Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Untuk menghindari dari amukan warga, sopir dan truk kernet kemudian menyelamatkan diri ke Mapolsek. Usai menabrak, truk masih melaju kemudian menghantam sebuah mobil mewah hingga terseret 5 meter. Korban tewas adalah Rosid, usia 40 tahun. Korban sedang mengarahkan mobil mewah untuk parkir. Namun mendadak datang truk yang hilang kendali dan menabraknya. Untuk menghindari dari amukan warga, supir dan kernet truk kemudian menyelamatkan diri ke Mapolsek Kelapa II. Dugaan sementara, truk hilang kendali akibat rem yang tidak berfungsi. Dan beritanya sesaat lagi, Cakrawala segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Sebanyak lebih dari 100 jiwa terpaksa diungsikan akibat banjir bandang yang terjadi di Nagari Bayua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beginilah pantauan udara di kawasan Jorong Sungai Rangeh, Nagari Bayua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pasca banjir bandang yang terjadi pekan lalu. Tumpukan material berupa lumpur dan kayu masih mengancam permukiman warga setempat. Warga menyusuri hulu untuk melihat area longsoran di perbukitan. Warga pun melihat masih ada potensi banjir bandang susulan jika hujan deras turun di kawasan ini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Agam mengatakan lebih dari 100 jiwa diungsikan ke kantor wali nagari setempat karena khawatir banjir bandang susulan bisa terjadi kapan saja dan memakan korban jiwa. Mulai malam kemarin kita sudah pastikan ke para petugas yang di nomor 1 itu adalah saudara-saudara kita yang kondisi baik, masalah makannya, masalah kesehatannya, dan kemudian yang lain. Menurut data sementara, lebih dari 36 rumah warga terkena material dan 4 fasilitas umum rusak diterjang banjir bandang. Menjelang Natal, pengrajinan pemahat patung di Jombang, Jawa Timur kebanjiran pesanan. Karya seni yang diminta adalah seni bernuansa hari Natal. Dan berita itu sekaligus menutup jumpa kita hari ini, tapi jangan pindah channel karena saat lagi ada informasi yang menegangkan dan jenaka dalam kasus viral. Dan mulai hari ini, Facebookers kembali tayang dengan wajah baru. Saya Alam Purbaya undur diri, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Seorang pemahat aneka karya seni yang berbahan kayu terus sibuk memenuhi permintaan pemesan. Tunggul kayu jati berbagai bentuk di sanggar seninya di Desa Ngerimbi, Kecamatan Bareng, Jombang, Jawa Timur telah dipersiapkan. Tunggul kayu jati yang memiliki struktur bermacam-macam ini tidak akan terbuang sia-sia karena bisa dibuat bermacam-macam karya seni yang bisa mendatangkan uang.
Namun saat ini karya seni yang tengah diminta sejumlah pemesan, karya seni yang bernuansa Kristiani karena mendekati hari Natal. Patung Yesus merupakan karya seni yang paling dicari saat ini, sehingga pemahat memenuhi permintaan pasar dengan lebih banyak memahat patung Yesus. Setelah tunggul kayu jati dipilih, diukur, kemudian ditentukan model patung yang akan dibuat. Kayu jati yang cukup keras, terlebih pangkal pohonnya, dipahat dengan tangannya yang sangat terampil. Dengan penuh ketekunan dan ketelatenan, tunggul kayu jati yang semula berbentuk tanpa arah dengan struktur yang berbelit, akhirnya mulai berbentuk patung. Meskipun pembuatannya hanya mengikuti suasana dan jalan pikiran pemahat, namun patung yang lengkap dengan rambut, tangan, serta janggut panjang dan sebagainya bisa dinikmati siapa saja yang memandangnya dengan cermat. Hold up, wait,